Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Setiap orang yang hidup itu sudah dituliskan takdir untuknya. Berapa dia dapat duit hari ini? Apakah dia pusing sekarang? Apa ada orang yang menolong dia? Itu semua sudah ditulis. Jadi kalau sudah kita pemahamannya seperti itu, kita akan kembali tetap berpasrah diri kepada Allah. Sehingga tingkat stres kita selama hidup tidak beban berat. Yang payahnya kan kita memikirkan hal yang kecil sebesar-besarnya pikiran. Mikirkan negara sebesar-besarnya pikiran. Mikirkan tetangga sebesar-besarnya pikiran. Mikirkan, saya belum dapat rezeki yang banyak, dipikirkan sebesar-besarnya. Anak begini, dipikirkan sebesar-besarnya. Sehingga pertolongan Allah pun kadangkala tidak datang, tidak mampir kepada kita pribadi. Bukankah selama ini kita hidup ditolong Allah? Pasti ditolong Allah. Berapapun umur kita yang ada di sini, 11, 15, 25, 50, kita bisa hidup saja, itu yang memberikan pertolongan. Tidak ayah emak kita, tidak guru saudara kita, tapi yang sepenuhnya nolong kita, pencipta langit dan bumi, Allah lah. Makanya di dalam surat Muhammad dikatakan, ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya. Jangan pula enggak percaya, janganlah ragu. In tansurullah, kalau kamu menolong Allah, yansurkum, kamu pun akan ditolong Allah. Kayak mana kita menolong Allah tuh? Padahal Allah enggak butuh. Masa Allah kita tolong pula? Allah ghaniyun, Allah enggak butuh pertolongan. Tapi bagaimana ayat ini dikatakan, kalau kamu menolong Allah, Allah pun tolong kamu. Ada musola atau surau yang baru dibangun. Kemudian setelah dibangun, pengurusnya kabur. Karena apa? Karena tukang bangunan datang ke surau itu menagih utang-utangnya. Ini semen belum lunas, ini besi kurang duitnya, dan banyaklah. Lalu datanglah imam surau itu. Dia bilang sama tukang bangunan itu, toko bangunan itu, kok, kebetulan toko bangunan itu yang punya Cina. Nanti Allah yang bayar, katanya. Wah, kalau dalam pikiran kita, gila juga nih imam kayak gini nih. Allah yang bayar, kayak mana Allah bisa bayar nanti? Tidak lama setelah itu, datanglah kontraktor termasuk kontraktor kaya juga dia. Ada apa ini ribut-ribut, katanya. Ini, kata si toko bangunan, banyak utang surau inilah, katanya. Lalu apa kata si kontraktor kaya ini? Berapa? Utangnya berapa? Segini. Nanti saya yang bayar. Bahkan dibilangnya, Pak Imam, kenapa nggak bilang sama saya? Ada kebutuhan untuk pembangunan surau. Malah dia yang agak sedikit menyesal tidak serta-merta ikut membantu pembangunan surau. Itulah yang saya maksud tadi. Nanti kata si imam tadi, Allah yang bayar.
Ini karena kita yakin kalau kita beriman, kan itu diawali tadi. Kalau kita percaya, maka Allah pencipta langit pun akan menolong kita. Kalau kita tidak percaya, itulah yang akan terjadi. Tidak pun kita akan ditolong nanti oleh Allah. Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Kelihatannya tidak masuk di akal. Tapi ini fakta terjadi dalam kehidupan dunia. Saya sendiri begitu. Kadang saya mau pergi ke sini, udah sampai di sini, mau ke kamar mandi rasanya. Padahal mau khotib nih, tapi saya bawa sholat sunat, hilang pula rasa pengen kencing itu. Itu semuanya peredaran-peredaran darah kita, peredaran-peredaran ekonomi, pikiran kita. Yang mendatangkannya tentu bukan kita pribadi. Pasti yang mendatangkannya adalah Tuhan atau Allah yang menciptakan kita semua. Makanya saya katakan, percayalah kepada Allah. Jangan terlalu percaya kepada pemimpin. Percayalah kepada Allah. Jangan terlalu percaya kepada yang kita cintai. Terlalu kita sayang ke anak, nanti anak nakal gimana? Kecewa kita. Sayang ke istri, istri serong gimana? Kecewa kita. Tapi kalau memang terlalu percaya atau percaya kita betul kepada pencipta istri, pencipta anak, pencipta pemimpin, pencipta langit, pencipta materi, Allah akan menolong kita. Minimal-minimalnya nih saya katakan, hati kita ditenangkan terus. Tenang aja bawaan tuh. Masalah banyak nih, tapi bisa juga makan enak di Ampera. Masalah banyak nih, tapi bisa juga tidur. Kadang-kadang tidur di karpet enak. Orang kaya udah enak, ada AC, rumah gedung, tak tidur-tidur karena banyak pikiran yang menimbulkan pikirannya itu sehingga dia tidak bisa tidur. Tetaplah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah dia bisa hidup atau dia bisa terang, bangun, dan dengan nama Allah dia bisa mati atau dia bisa tidur. Bukan gara-gara empuk, bukan gara-gara nyaman, harta kita banyak, bisa kita tidur nyenyak. Makanya saya tadi malam ngobrol sama orang-orang jual martabak, apa katanya? Kebahagiaan itu bisa didapatkan oleh siapapun. Nah itu tepat tuh bahasanya. Siapa saja kalau mau ketawa bahagia ya biasa, bisa itu. Tidak perlu nunggu harus kita mobil mewah, banyak sawit, atau semua yang kita cita-citakan inginkan terberhasil. Tidak perlu nunggu itu. Kalau kita ingin ketawa saja, bahagia saja, happy saja, lalu pasrahkan kepada Allah, itu nggak perlu nunggu apapun. Apalagi kalau kita ingat, kita di Pekanbaru nggak ada gempa, alhamdulillah. Kita tidak ada kerusuhan seperti di Bangladesh, alhamdulillah. Kita masih bisa pergi kemana-mana, alhamdulillah. Duduk di masjid ini, alhamdulillah. Senang timbul hati itu. Itulah yang diridhoi dan insya Allah termasuk ditolong. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan selalulah kita dekat kepada pencipta dan jangan terlalu dekat kepada selain pencipta kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.